الصلاة والسلام عليك Pagi ini aku melangkah, menembus pagi yang lama tak lagi dirasa. Lama sudah pendidikan seakan terbata-bata, merangkak seolah tak berdaya, dengan segala keterbatasan yang ada. Pagi ini aku melangkah, menatap asa yang telah kembali terbuka. Tak sabar menatap wajah-wajah ceria penuh canda. Untuknya telah kusiapkan sejuta cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balia Zakiuddin. Saya guru mata pelajaran IPS yang bertugas di UPT SMP Negeri 6 Bangkala Barat, salah satu sekolah di pelosok Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut memaksa peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, tidak terkecuali di sekolah ini. Menurut berbagai sumber, banyak temuan atau dampak negatif pelaksanaan PJJ. Hal yang paling menjadi pembahasan di dunia pendidikan adalah kekhawatiran terjadinya learning loss pada peserta didik. Learning loss adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu. Merespon hal itu, seiring melandainya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah telah memberi lampu hijau kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu tertuang pada SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kembali terkait pada kekhawatiran terjadinya learning loss akibat dampak PJJ, menurut hemat saya, semua peserta didik berpotensi mengalami yang namanya learning loss. Jadi kita harus mengukur sejauh mana itu terjadi, yaitu terkait tingkat akademik peserta didik ketika mereka kembali ke sekolah. Jika peserta didik kembali ke sekolah dan kita langsung melanjutkan materi, tentu mereka akan semakin tertinggal. Pembelajaran tatap muka pun malah jadi tidak efektif. Mundur satu langkah untuk melompat lebih jauh. Peribahasa ini tepat untuk mewakili hal yang saya lakukan di awal masa PTMT. Artinya, saya menahan diri untuk melanjutkan materi karena menurut saya yang paling penting dilakukan adalah asesmen awal. Seperti halnya pada video best practice ini, di sini saya melakukan asesmen awal dengan memberikan tes tulis di tingkat kelas. Untuk mengawali pembelajaran tatap muka terbatas ini, setelah kita lama PJJ ya, sebagai awal untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan ketika pembelajaran jarak jauh kemarin kalian pahami atau tidak, sekarang saya kasih asesmen awal, penilaian awal ya. Jadi kalian kerjakan sebisa kalian, tanpa harus mencontek. Mengerti ya? Dan benar saja, dari hasil analisis listening awal, peserta didik masih kurang memahami terkait materi sebelumnya, yaitu tentang pemahaman lokasi melalui peta. Di mana notabene pada materi ini ada benang merah pada materi selanjutnya, yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia, terutama terkait pengaruh letak Indonesia terhadap iklim dan musim di Indonesia. Jadi saya memilih kembali membahas materi tersebut
pada pertemuan selanjutnya daripada melanjutkan materi yang seharusnya dibahas. Mundur satu langkah untuk melompat lebih jauh. Hal penting kedua yang perlu dilakukan pada awal pembelajaran tatap muka terbatas ini adalah menumbuhkan kembali motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar merupakan kunci keberhasilan belajar peserta didik. Mereka belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu bisa berupa keinginan, perhatian, bahkan cita-cita mereka. Karena itu di awal PTMT, yang saya lakukan adalah memupuk motivasi belajar mereka. Hal yang saya lakukan adalah dengan mengadaptasi teori belajar sosial Albert Bandura. Menurut saya, ini efektif dan mudah untuk diterapkan. Dalam teori ini mengatakan bahwa manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain yang dianggap sukses. Berangkat dari teori ini, saya sajikan video-video inspiratif, utamanya terkait keberhasilan karir seseorang berkat pendidikan. Harapannya adalah motivasi belajar peserta didik tumbuh karena ada harapan yang ingin dikejar oleh mereka, yaitu cita-cita. Kemudian, hal lain yang saya terapkan untuk memotivasi siswa adalah dengan membuat janji putih biru. Janji putih biru. Janji putih biru. Kami siswa-siswi Spenam Babar berpangkal 1. Kami siswa-siswi Spenam Babar berpangkal 1. Pangkal pada kejujuran. Harapan saya bisa lebih membakar semangat belajar peserta didik. Di samping juga mengingatkan bahwa jangan sampai ada peserta didik putus sekolah, karena mengingat selama PJJ berlangsung hampir 2 tahun kemarin, ada beberapa peserta didik di sekolah ini yang putus sekolah karena berbagai alasan. Orang tua. Kemudian untuk kegiatan tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama adalah melaksanakan evaluasi lanjutan untuk memastikan peserta didik siap melanjutkan materi. Hal ini menghindari terjadinya learning loss. Kemudian yang kedua, membuat pojok cita-cita di kelas. Tentunya untuk selalu mengingatkan peserta didik akan apa yang menjadi harapan pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan janji putih biru sebuah rutinitas pembuka pelajaran. Begitulah upaya-upaya yang saya terapkan ketika pembelajaran tatap muka terbatas diberlakukan. Sederhana, namun mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman seperjuangan di dunia pendidikan. Kata penutup dari saya, lakukan tugas kita dengan sebaik mungkin. Sisanya, biar Allah yang menyelesaikan dengan kebesarannya. Karena itu, mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Saya Balyaz Zakiuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.